Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Al-Fatiana, absen 5 dari jurusan Perbankan Syariah 1. Saya di sini ingin menyelesaikan ujian sekolah mata pelajaran PABP dengan membuat ceramah yang berjudul Kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah raja dari segala raja. Dialah yang menghidupkan dan mematikan manusia dan semua makhluknya. Dialah yang menguasai hari pembalasan. Tiada sekutu baginya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau, keluarga, sahabat, dan para tabi'in yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan penuh dengan cahaya kebenaran, dan semoga kita tetap menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kematian yang dikenal sebagai berpisahnya ruh dari badan merupakan sebab yang mengantar manusia menuju kehidupan abadi, yakni alam akhirat, yang juga merupakan pemusnah semua kenikmatan dan pemutus segala nafsu syahwat. Perlu kita ketahui bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita diibaratkan seperti seorang perantau yang pergi merantau ke negeri orang, dan pada saatnya nanti akan kembali dengan membawa apa yang telah ia cari dan ia kumpulkan selama berada di perantauan. Sama halnya dengan manusia yang hidup di dunia ini, pada saatnya nanti akan kembali menghadap Allah dengan membawa amal perbuatan telah kita kumpulkan di dunia yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu merupakan peristiwa yang pasti dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu manusia, hewan, jin, setan, bahkan malaikat sekalipun akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Firman Allah tersebut telah memberikan kita pemahaman bahwa kita manusia yang mempunyai jiwa atau ruh pasti akan merasakan mati, walaupun kita sendiri tidak mengetahui kapan dan di mana kematian itu akan mendatangi kita. Oleh karena kematian itu datangnya secara tiba-tiba, maka kita harus mempersiapkan diri dengan cara senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, agar pada saat kematian atau ajal itu datang, maka kita telah siap dan insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ketika ajal kita telah tiba dan malaikat Israel telah siap untuk mencabut nyawa kita, maka kita tidak akan bisa menunda kematian kita walau hanya sedetik saja. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 49 yang berbunyi, tiap-tiap umat mempunyai ajal, apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Firman Allah tersebut sangatlah jelas karena ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga telah menemukan ajalnya pula. Sebagaimana firman-Nya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu. Quran Surat Al-An'am ayat 2. Berbicara tentang kematian tentu tak lepas dari yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah saat-saat pencabutan nyawa seorang manusia oleh malaikat Israel. Saat-saat sakaratul maut ini merupakan saat yang paling menyakitkan yang belum pernah dirasakan manusia selama hidup di dunia. Rasa sakit ketika sakaratul maut kira-kira seperti 300 kali pukulan pedang, sebagaimana yang disebutkan Imam Suyuti dalam kitab Syarhus Sudur dari Hasan. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang sakitnya sakaratul maut. Beliau bersabda, sakitnya kira-kira 300 kali pukulan pedang. Bisa kita bayangkan bagaimana sakitnya? Jangankan 300 kali, sekali pukulan pedang saja sudah sangat sakit, apalagi 300 kali. Nauzubillah min zalik. Hadirin para penonton, pertanyaan besar bagi kita semua, sudah siapkah kita bila saat ini malaikat maut datang mencabut nyawa kita? Sudah siapkah kita untuk terbaring sendiri, berbalut kain kafan di dalam lubang yang berukuran 1 kali 1,5 meter? Tentunya yang dapat menjawab pertanyaan ini hanyalah diri kita sendiri.
Sebagai kesimpulan ceramah saya adalah kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat kita akan kembali kepadanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah sehingga ketika kematian itu datang kita masih dalam keadaan muslim, karena Allah sendiri menginginkan kita manusia, khususnya kita umat Islam, ketika kita kembali padanya kita masih memegang teguh agama kita, yakni agama Islam. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya dan seluruh hadirin yang menonton pada hari ini. Al-haqqul mirabbi wala takunna minal mumtarin. Ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada kekurangan itu semata-mata datangnya dari diri kami sebagai makhluk Tuhan yang tak luput dari salah dan hilaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada hadirin sekalian saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.